Haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, kami mengasihi Yesus, kami mengasihi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian dan hormat. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di depan kita ada banyak anak-anak sekolah minggu, anak-anak Smiling Kids. Kita bersyukur, dan kita perlu doakan gereja-gereja yang nyaris tidak ada sekolah minggunya. Khususnya kita berdoa buat GPI Sentro Pandaan yang saya perhatikan sekolah minggunya hanya 3 anak, sekolah minggunya hanya 4 anak. Kita berdoa untuk GPI Sentro Pandaan. Dan Sentro Sidoarjo kita bersyukur. Saya perhatikan berapa bulan ini anak-anak Smiling Kids pagi dan sore selalu banyak. Artinya apa? Mereka lah generasi penerus gereja kita, amin. 20 tahun lagi kita sudah meninggalkan dunia mungkin. 10 tahun lagi mungkin kita sudah pulang ke surga. Tapi mereka lah yang akan meneruskan gereja ini, amin. Haleluya. Mari kita tutup mata, kita arahkan tangan ke depan. Dengan hormat para penatua bisa maju ke depan mendoakan anak-anak ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh. Mari semua penatua, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak disukakan berdoa buat anak-anak Smiling Kids yang ada di depan kami pagi hari ini. Kami serahkan masa depan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami orang tua terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang akan selalu menjagai mereka 24 jam sehari. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Tuhan akan senantiasa menjaga mereka. Nama-nama putra-putri kami ada di telapak tangan Tuhan. Haleluya. Masa depan mereka aman, masa depan mereka penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari surga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sementara Tuhan kami mau
belajar mendengar isi hati Tuhan. Pujian penyembahan sudah kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Sekarang berbicaralah Bapa kepada setiap kami umat-Mu, pribadi-pribadi yang sangat Tuhan kasih. Kami percaya setiap kami ada di hati Tuhan. Tuhan sangat mencintai kami. Sebab itu di awal bulan ini, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, bareng dengan saya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat tim PAW, haleluya. Shalom semuanya, puji Tuhan, haleluya. Oke, di awal bulan seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Ketua Umum, kita akan, Bapak Riki bisa siapkan pengakuan iman GBI-nya, oke puji Tuhan. Sekali lagi dengan kasih Kristus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita ucapkan janji iman GBI di awal bulan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tirukan saya. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menikmati tayangan ini di rumah masing-masing, shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita siap dan rindu mendengar hati Tuhan, amin. Yang siap mendengar isi hati Tuhan, lambaikan tangannya bareng dengan saya, puji Tuhan, haleluya. Yang di rumah juga, haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, di bulan Oktober ini, tema GBI Sentro adalah hidup sebagai terang. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Oke, Pak Riki bisa masuk ke PowerPoint, Pak Riki. Tema ini jelas mengandung sebuah perintah kepada setiap kita untuk menjadi terang dunia, ya, hidup sebagai terang dunia. Nah, mengapa pertanyaannya? Langsung dapat pertanyaan di awal ini. Mengapa kita harus hidup sebagai terang dunia? Pak? Kenapa saudara dan saya di penghujung kehidupan ini harus hidup sebagai terang dunia? Nah, yang pertama, karena dunia ini ditutupi kegelapan atau kekelaman, saudara. Saya bacakan di Yesaya pasal 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. For behold, the darkness shall cover the earth and gross darkness the people. Ya, ada kekelaman, ada kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan dan kekelaman yang meliputi bumi ini pasti ada akibatnya, saudara. Ketika bumi diliputi dengan kegelapan dan kekelaman, hal ini menyebabkan apa? Kita bayangkan ketika kita ada di satu ruangan yang gelap. Contoh ruangan ini, misalkan semua lampu dimatiin, gelap, gak ada cahaya. Demikian juga halnya bumi, ketika bumi dipenuhi dengan kegelapan dan kekelaman, akhirnya apa? Yang pertama apa? Manusia itu diliputi ketakutan, betul? Siapa yang takut gelap? Siapa yang takut gelap? Nah, Bu Chandra angkat tangan. Kita rata-rata takut gelap. Kadang gak hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun juga takut gelap, betul? Apalagi kalau malam-malam di tengah lewat harus lewat di tepinya kuburan atau apa gitu, gelap, gak ada lampu jalan. Manusia diliputi ketakutan ketika bumi
diliputi dengan kegelapan tadi ini. Manusia hidupnya takut dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Pikirannya ini takut dan takut karena dunia gelap. Manusia takut dengan apa? Takut dengan pendidikannya, bisa enggak ya saya menyekolahkan anak-anak saya. Manusia takut dengan usaha atau bisnisnya, kok mandek ya, omsetnya turun, bahkan sudah berapa bulan ini enggak ada order masuk. Manusia takut dengan pasangan hidupnya, teman-teman saya udah banyak menikah, tapi kok saya belum menikah ya. Ya, manusia takut dengan apa lagi? Kesehatannya, masa depannya. Sakit kok enggak sembuh-sembuh. Ini akibat dari bumi diliputi dengan kegelapan. Manusia diliputi dengan ketakutan. Saya enggak tahu apa ketakutan Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya enggak tahu, tapi kita berdoa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, hasilnya apa? Menyebabkan apa? Manusia tidak malu berbuat dosa. Kenapa enggak malu berbuat dosa? Karena merasa enggak ada yang lihat. Loh, dunia gelap, dunia kelam kok. Enggak ada yang lihat. Pak Pendeta enggak tahu. Gembala kekal enggak tahu. Akhirnya ini membuat manusia banyak berbuat dosa. Bahkan hidup di dalam dosa. Wong gelap. Merasa bebas melakukan dosa. Itu akibat-akibatnya ketika dunia diliputi kekelaman, saudara. Hati-hati. Sekarang yang kedua, mengapa saudara dan saya harus hidup sebagai terang dunia? Yang kedua, karena manusia sudah bengkok hatinya dan sesat. Bengkok hati dan sesat. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. A crooked and perverse nation. Ya, crooked ini berbicara bengkok, melengkung, ya, sesat, jahat dan tidak adil. Ini yang terjadi, saudara. Banyak orang-orang tuh hatinya bengkok, sesat, jahat dan tidak adil. Perverse ini untuk mendistorsi artinya ya, berbelok ke samping, melenceng dari sasaran. Terus apa? Merencanakan melawan tujuan penyelamatan dan rencana Tuhan. Merencanakan untuk melawan tujuan penyelamatan dan rencana Tuhan. Ini perverse. Kondisi manusia saat ini menyimpang dari jalan yang benar. Nah, umat manusia di ujung kehidupan ini ibarat orang yang buta, saudara. Buta hati nuraninya, buta mata hatinya, itu yang terjadi. Ya, ini yang membuat manusia semakin hari semakin jahat. Hari ini hanya dengan 20.000, dengan nomban ya, nyawa bisa melayang, betul? Banyak kan kita baca, hanya semangkok bakso, itu nyawa bisa melayang. Bapak Ibu Saudara baca berita pagi ini, Arema dan Persebaya, berapa jiwa melayang? 127 jiwa meninggal di Malang. Saya kaget, saudara. Ya ampun Tuhan, hanya urusan sepak bola. Ini menunjukkan dunia semakin kelam dan gelap. 127 jiwa meninggal sia-sia karena nonton bola, wes gak usah bal-balan. Ya, prestasi gak seberapa, tapi yang penting tawuran. Aduh, ngeri saudara ya. Untuk itulah saudara, di bulan Oktober yang GBI sudah tetapkan sebagai bulan misi. GBI Sintro mengambil tema hidup sebagai terang dunia dengan ayat mas di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita buka Matius pasal 5 ayat 16, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Matius pasal 5 ayat 16. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Belum ketemu, oke saya tunggu. Matius pasal 5 ayat 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendak, kurang keras sudah, kurang kompak. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Kata terang di sini diambil dari bahasa Yunani phage, ya. Itu bahasa Yunaninya. Sekarang di mana Pak saya harus hidup sebagai terang? Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya hari ini. Di lingkungan rumah tangga, di kampus, yang sekolah, yang kuliah, di sekolah, di mana lagi, di tempat bekerja, di pabrik, Bapak Ibu Saudara, yang di
yang sudah melayani Tuhan sepenuh waktu seperti saya di tempat pelayanan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara dan saya harus jadi terang. Ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pelajari dulu. Hidup sebagai terang dunia. Ada kata terang. Siapa terang sejati itu? Siapa terang sejati itu? Yohanes pasal 8 ayat 12, katakan Yohanes 8, 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Then spake Jesus again unto them, saying, I'm the light of the world. Yesuslah terang dunia itu, saudara. Yesus pribadi yang saudara dan saya sembah, itulah terang yang sejati itu. Selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, dialah terang dunia. Kita baca Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Namun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjadikan saudara dan saya. Tuhan Yesus menjadikan semua para muridnya sebagai terang dunia. Amin. Kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Matius 5:14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara dan saya adalah terang dunia. Mari kita katakan kanan kiri kita, Bapak Ibu terang dunia. Yuk tengok kanan kiri, katakan, Bapak terang dunia, Ibu terang dunia. Ya, katakan, terang dunia. Nah, sekarang pagi hari ini bagaimana kita dapat hidup sebagai terang dunia? Firman Tuhannya jelas, ya, kitalah terang dunia. Bagaimana saudara dan saya bisa jadi terang dunia? Ya apa Pak cara nih? Gimana? Ya, kembali ke PowerPoint Pak Riki. Oke, yang pertama, kita harus mengikut Tuhan. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas saudara ya, kata mengikut di ayat ini artinya adalah to follow one who precede, untuk mengikuti orang yang mendahului. Berikutnya kata mengikut di sini artinya adalah join him as his attendant, bergabung dengannya sebagai pelayan, saudara. Bukan ngebos, tapi sebagai pelayan. Apalagi accompany him to join one as a disciple, menemaninya untuk bergabung dengan seseorang sebagai murid. Sebagai murid, sebagai pelayan, itu maksudnya mengikuti, saudara. Terus, apa maksudnya mengikut Tuhan Yesus di sini, Pak? Apa maksudnya mengikut Tuhan Yesus? Gimana caranya? Kan kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus ya. Yang pertama, mengikut Yesus di sini artinya adalah kita meninggalkan manusia lama. Saudara dan saya meninggalkan dosa dan hidup menurut roh. Sekali saya memutuskan hidup mengikut Tuhan, maka saya harus menanggalkan manusia lama saya. Manusia lama saya tinggalkan. Dosa saya tinggalkan, saya memutuskan mengikut Tuhan. Kita nggak bisa nggak meninggalkan manusia lama ya. Saya bacakan Roma pasal 6 ayat 6. Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya masih hidup di dalam dosa, tidak mungkin kita bisa mengikut Tuhan. Karena firman Tuhan di 2 Korintus pasal 6 ayat 14 katakan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terang dan gelap gak mungkin bersatu, saudara. Ya, sebab itu pilihan ada pada kita pagi hari ini. Kalau mau mengikut Tuhan, tinggalkan dosa kita, tinggalkan manusia lama kita. Yang kedua apa? Apa maksudnya mengikut Tuhan Yesus? Fokus, ya. Fokus hidup kita harus kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak yang lain. Fokus saudara hari ini kemana? Ya. Fokus hidup kita jangan kepada pendidikan, sekolah dan sekolah. Fokus saudara jangan hanya kepada pekerjaan dan bisnis. Saudara jangan menempatkan pacar di tempat pertama. Saudara dan saya jangan menempatkan pasangan hidup di tempat pertama. Jangan menempatkan anak-anak, jangan menempatkan orang tua di tempat pertama. Tetapi harus Tuhan Yesus, karena fokus hidup saudara adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Kita baca Matius pasal 4 ayat 18. Bapak Ibu Saudara bisa buka. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Itu judul perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama.
Saya bacakan ayat ke-18. Matius 4, 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, dua bersaudara. Mereka sedang menebarkan apa saudara? Jala di danau. Saya sudah ke danau Galilea, jernih airnya. Mereka seorang nelayan. Mereka menebarkan jala, sebab mereka penjala ikan. 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, lalu Simon dan Andreas pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ada kata segera, bukan besok, bukan minggu depan, tapi segera. Saya lanjutkan ayat yang ke-21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala lagi, saudara. Jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, jala dan perahu itu adalah modal utama seorang nelayan, betul? Jala dan perahu itu pokoknya gak ada itu gak bisa kerja. Oh, nelayan gak punya perahu, nelayan jalannya sobek, gak bisa. Jala dan perahu adalah modal utama seorang nelayan, tapi perhatikan saudara, murid-murid Tuhan segera meninggalkan itu semua. Bahkan Yakobus dan Yohanes dikatakan meninggalkan ayahnya Zebedeus. Lupa, berarti saya harus meninggalkan orang tua? Enggak gitu juga. Artinya fokus hidup saudara dan saya. Fokusmu apa hari ini? Tempatkan Tuhan di tempat pertama dalam hati dan pikiran kita, jangan yang lain. Masa sih Tuhan gak sanggup membuka berkat untuk saudara, pekerjaan, dan memulihkan ekonomi kita? Wong putranya yang tunggal aja Tuhan berikan buat saudara dan saya. Soal materi itu, buat Tuhan gampang. Apa hasilnya mengikut Tuhan? Apa hasilnya mengikut Tuhan? Kita perhatikan murid-murid itu ya. Awalnya, para murid Tuhan itu adalah pribadi-pribadi pengecut. 12 murid Tuhan itu adalah pribadi pengecut. Namun perhatikan, setelah memutuskan mengikut Tuhan dengan segera, mereka diubahkan dari seorang pengecut menjadi pahlawan iman, saudara. Keren gak? Dari pengecut menjadi pahlawan iman, dong, gak percaya. Petrus meninggal disalib dengan posisi kepala di bawah. Dia merasa gak layak disalib seperti Tuhan Yesus, kepalanya di atas. Apa gak pembuluh darahnya di kepala pecah, saudara? Tapi ketika disalib dengan kepala di bawah, Petrus masih menginjil kepada orang-orang di sekitarnya. Sangar gak? Hanya satu kata, luar biasa. Andreas, saudara Petrus, meninggal disalib dengan membentuk huruf X. Apa gak patah itu tangan kakinya? Yohanes pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih. Gak mati. Dari seorang pengecut diubahkan menjadi pahlawan iman. Itu yang hasilnya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Hasilnya luar biasa. Di ujung kehidupan ini, di ujung kehidupan atau akhir zaman ini, banyak pengikut Kristus yang fokusnya adalah jala. Banyak pengikut Kristus yang fokusnya adalah perahu. Fokusnya jala, jala, dan jala. Fokusnya perahu, perahu, dan perahu. Cuan, cuan, cuan. Ya, mari kita bertobat, saudara. Kita belajar serius mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan ini artinya kita tetap datang beribadah, sekalipun tidak ada jadwal melayani. Teladannya Pak Yongki, di mana Pak Yongki? Pak Yongki ini ada jadwal, nggak ada jadwal, datang, saudara. Ayo, yang lain, saya percaya kalau tempat ini dipenuhi pribadi-pribadi yang serius dengan Tuhan, dijadwal nggak dijadwal datang, nggak cukup, saudara. Tapi mana? Masih ada banyak bangku kosong. Karena mereka nggak datang kalau nggak dijadwal. Ayo, serius. Serius.
Mengikut Tuhan itu nggak ada if, nggak ada jikanya, nggak ada syaratnya. Mengikut Tuhan yang mengikut Tuhan. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan Yesus, sumber segalanya. Saat kita fokus kepada Tuhan, Goliat persoalan dalam hidup kita akan tumbang. Amin. Saya nggak tahu apa Goliat kita. Kalau kita fokus kepada Goliat, perahu dan jala kita yang tumbang. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus Kristus, Goliat kita yang tumbang. Ya. Sekarang yang kedua. Bagaimana kita dapat hidup sebagai terang dunia? Ya. Yang kedua, kita harus berfungsi. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Lebih kompak lagi, 1, 2, 3. Fungsi. Ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pelita itu diletakkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Sama halnya seperti garam, di dalam arti kata terang itu terdapat fungsi, saudara. Inti dari ayat 14 dan 15 yang baru kita baca itu adalah berfungsi atau berdampak baik untuk sekitar. Berdampak baik untuk sekitar. Menurut KBBI, arti kata fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dikerjakan. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan, itu fungsi. Kalau kita nggak mengerjakan pekerjaan kita, itu namanya nggak berfungsi. Sebelum kita berfungsi atau berdampak baik, ya, berdampak positif untuk kota dan bangsa, kan hidup sebagai terang dunia. Ada kata dunia. Sebelum kita berfungsi, sebelum kita berdampak positif untuk kota dan bangsa, berfungsilah maksimal untuk orang-orang di dalam rumah kita. Amin. Minimal di dalam rumah saudara. Di hadapan istri, suami dan anak-anak, ya. Jika engkau seorang suami, sudahkah berfungsi maksimal untuk suamimu? Kebalik ya, jika kita seorang suami, sudahkah kita berfungsi maksimal untuk istri? Sudahkah kita mengayomi? Sudahkah kita mengasihi istri kita? Ya, seperti diri sendiri. Jika engkau seorang istri, sudahkah berfungsi maksimal untuk suamimu sebagai penolong? Bukan perongrong, ya. Ketika kita menjadi ayah atau ibu, sebagai ayah atau ibu, sudahkah kita berfungsi maksimal untuk anak-anak kita? Memberikan yang terbaik buat putra-putri kita? Satu perenungan buat saudara dan saya pagi ini. Jika engkau seorang anak, sudahkah berfungsi maksimal untuk orang tuamu hari ini? Fungsi. Bermanfaat baik, positif. GBC Intro adalah keluarga kedua kita, betul? GBC Intro adalah keluarga kedua kita. Jika engkau seorang gembala kekal, jika engkau seorang penatua atau gembala sidang, sudahkah kita berfungsi maksimal untuk jemaat atau domba-domba yang Tuhan percayakan? Atau hari ini kita masih, siapa yang meninggal? Gak kenal aku. Siapa yang meninggal? Gak ngerti aku. Loh kok bisa gak kenal saudara? Itu domba. Ya. Jika engkau seorang jemaat atau domba, sudahkah berfungsi maksimal untuk pemimpin rohani atau gembalamu di tempat ini? Teman Tuhan identikan kita, pengikut Tuhan kan domba dan gembala. Ya kan? Sudahkah sebagai domba kita berfungsi untuk gembala? Sebagai gembala, sudahkah kita berfungsi maksimal untuk domba-domba kita? Bapak Ibu Saudara mau hidup sebagai terang dunia? Berfungsilah dengan maksimal. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup sebagai terang dunia? Yang ketiga, kita harus punya teladan hidup yang baik. Tirukan saya, 1, 2, 3. Ya. Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, bukan yang jahat, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata perbuatan di sini berasal dari bahasa Yunani ergon, saudara. Kata baik, bahasa Yunaninya kalos. Jadi perbuatan yang baik ini berbicara tentang teladan. Perbuatan yang baik. Terang itu tidak bisa didengar. Betul? Terang gak bisa didengar, wong terang. Cahaya kan.
tetapi hanya bisa dilihat. Itu terang. Segala sesuatu yang dilihat itu tidak lebih mudah diingat daripada sesuatu yang kita dengar. Faktanya gitu, termasuk saya. Saya ulangi, segala sesuatu yang dilihat itu lebih mudah diingat daripada sesuatu yang kita dengar. Yang setuju dengan saya siapa? Lebih mudah diingat, saudara, sesuatu yang dilihat. Sebab itu jangan heran Bapak Ibu Saudara, jangan heran jika anak kita menjadi pribadi yang suka marah dan berbohong, padahal kita nggak pernah ngajari. Ya enggak? Kenapa? Karena setiap hari dia melihat orang tuanya suka marah. Setiap hari anak-anak kita melihat orang tuanya suka berbohong. Setiap hari anak-anak kita melihat orang tuanya suka memukul. Makanya di sekolah suka berantem, dipanggil kepala sekolahnya. Bu, Pak, anaknya berantem lagi hari ini. Ini udah kesekian kalinya loh Pak, anaknya berantem. Kenapa? Karena anak-anak melihat orang tuanya di rumah suka berantem. Ya, Bapak Ibu Saudara ingat petir, lebih cepat mana yang kita lihat? Petirnya ya, cahaya lap. Setelah itu baru suaranya. Cahaya atau terang itu lebih mudah dilihat, dampaknya lebih besar daripada yang kita dengar. Jadi hati-hati. Saudara. Oke, apa sih teladan itu? Secara etimologi, menurut KBBI, teladan itu sesuatu yang patut ditiru. Sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik ya untuk dicontoh. Yang baik untuk dicontoh ya. Tentang perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagainya. Itu ada benar tadi ya ini. Jadi bisa dikatakan juga teladan adalah katakan atau ajarkan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita katakan. Itu teladan. Hati-hati, kalau kita ngomong A, ngomong B, tapi nggak melakukan, orang akan mencibir kita. Ya, ngomong tok ya, A, B, C, tapi nggak dikerjakan. Itu bukan teladan. Sama halnya dengan berfungsi, sebelum menjadi teladan untuk kota dan bangsa, mari Bapak Ibu Saudara dan saya, jadilah teladan untuk orang-orang di rumah kita dulu. Filipi pasal 2 ayat 15 katakan, Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat ini saudara, di ayat ini jemaat mula-mula di Filipi memberikan teladan kepada saudara dan saya sebagai murid Kristus di akhir zaman ini bahwa apa? Setiap pengikut Kristus harus bercahaya di antara manusia seperti bintang-bintang di dunia. Caranya gimana? Saudara dan saya harus hidup tidak beraib. Kita harus hidupnya tidak boleh bernoda. Wih, berat Pak, memang. Tapi bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Sebagai terang dunia, hidup kita itu sangat diperhatikan orang sebagai terang dunia. Coba saat kita sedang berkendara, ya malam hari gitu. Kalau siang hari kan terang nggak kelihatan ya lampu ya. Waktu malam hari kita berkendara, terus melihat ada banyak lampu di pinggir jalan. Kita pasti tertarik untuk noleh, betul nggak? Ada apa sih? Ada apa sih? Kita noleh. Karena apa? Ada lampu. Kalau malam, coba datang ke sini. Sebelah ini, ramai saudara, lampunya kelap-kelip. Itu tujuannya untuk narik orang datang. Ya, laron, tahu laron? Ya, datangnya kalau ada lampu, cahaya. Jadi cahaya itu menarik perhatian orang. Saudara dan saya juga sebagai terang dunia itu banyak orang memperhatikan kita. Hati-hati, ya. Terang itu tidak bersuara, tetapi kehadirannya sangat dinanti-nantikan. Betul enggak? Terang itu enggak bersuara, tetapi kehadirannya sangat ditunggu. Karena saat terang datang, kegelapan sirna. Demikian halnya dengan kita sebagai terang. Jangan banyak bicara. Ya kan? Jangan banyak bicara. Terang itu enggak ada suaranya kok. Tapi dampaknya, efeknya luar biasa. Enggak perlu banyak ngomong saudara. Ya, jangan banyak bicara, sebaliknya berhati-hatilah saat berbicara dan bertindak agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai kita seperti malaikat saat di dalam gereja namun berubah menjadi seperti iblis ketika di luar gereja. Ini, ya,
lidah ini susah banget. Saya juga masih terus belajar supaya menjaga. Tuhan menciptakan kita tuh sudah diatur. Mulut kita cuma satu, telinga kita dua, mata dua. Kenapa mulut cuma satu? Supaya kita lebih banyak mendengar. Tapi hari-hari ini masih banyak orang yang pulsanya banyak. Kita ajak ngomong 1 kalimat, jawabnya 10 kalimat. Aduh, pulsanya wakeh. Hati-hati, mulut kita cuma satu. Belajarlah kalau ngomong sama orang tuh duduk diem. Iya Pak. Terus gimana? Belajar mendengar. Ojo kakean ngomong gitu saudara. Anda mau hidup sebagai terang dunia? Yang ketiga, milikilah teladan hidup yang baik. Amin. Haleluya. Sekarang sebagai terang dunia atau anak-anak terang, setiap kita harus berbuahkan apa? Kita baca Efesus pasal 5, 8 dan 9. Sebagai terang dunia atau anak-anak terang, setiap kita harus berbuahkan ini. 3 hal ini. Efesus 5, 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan apa saudara? Yang pertama, kebaikan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Kalau saudara dan saya sudah ditetapkan menjadi terang dunia, harus ada kebaikan, goodness di dalam hidup kita. Harus ada righteousness, keadilan. Hiduplah dengan adil. Ada kebenaran, truth di sini. Ada kebaikan, jangan yang lain. Orang dunia harus merasakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam hidup kita. Jangan menjadi pribadi yang transaksional. Selalu punya motif, selalu punya modus ketika ngajak ketemu orang. Ya, jadilah pribadi yang berdampak buat sekitar kita. Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Saat kita memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh hidup biasa-biasa saja. Gak boleh hidup suam-suam kuku. Ya, Tuhan sudah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas, yaitu menjadi terang dunia. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Untuk menjadi terang dunia, tidak ada jalan pintas atau instan. Namun ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengikut Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan. Yang kedua, kita harus berfungsi. Berfungsi di rumah, di kota, di bangsa kita. Yang ketiga, kita harus punya teladan hidup yang baik. Selamat berjuang menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Adakah di antara kita yang belum menerima hosti dan anggur bisa mengangkat tangan? Sudah semua ya? Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari dengan iman sama-sama semua pujikan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
Bapa di surga, Bapa sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Terima kasih buat pesan firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami pagi ini bahwa Tuhan sudah tetapkan kami untuk hidup sebagai terang dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu, kami sadar, diingatkan bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan kekelaman Bapa. Dunia semakin hari semakin menuju kehancurannya. Kami tahu lewat setiap tanda-tanda zaman bahwa Tuhan Yesus sudah mau hadir. Tuhan sudah mau datang menjemput kami yang kedua kali secara korporat, secara massal. Sebab itu terus Tuhan mampukan kami untuk hidup sebagai terang di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap benih firman-Mu yang sudah hamba taburkan pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sanggup menghidupi firman-Mu, yaitu menjadi terang buat sekitar kami. Sebelum kami menjadi terang buat kota dan bangsa, ajari kami untuk boleh menjadi terang buat setiap orang-orang di rumah kami ataupun di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar membayar harganya. Kami mau mengikut Engkau, kami mau berfungsi maksimal dimanapun kami ada, dan kami mau memiliki teladan hidup yang baik, supaya nama Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Saudara kita siapkan hati kita untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah dengan iman bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, percayalah dengan iman bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darahnya pagi ini. Amin. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Mari sekali lagi katakan bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan sorak-sorai haleluya lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Abah mudah selesai menyampaikan isi hari Tuhan. Bagian kami sekarang mempraktekkan firman-Mu untuk menjadi terang buat sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya.